kembali lagi di 15 Minutes Law Literacy, bikin sahabat melek hukum dalam waktu singkat. Perkenalkan, saya Amarta Christine, mewakili EYR Center for Legal Studies, yang akan memandu dialog sore ini dengan topik mengenai filosofi bernegara di Indonesia. Law Literacy kita kali ini sudah ditemani oleh Bapak Dr. Kris Wijoyo Supanji, SHMPP, sebagai narasumber. Pak Kris adalah dosen tetap Universitas Indonesia sejak tahun 2017 dan saat ini merupakan lektor di bidang ilmu hukum. Beliau mengajar mata kuliah di kelas sarjana dan pasca sarjana, yaitu dengan mata kuliah ilmu negara, manusia dan masyarakat Indonesia, pengantar hukum Indonesia, filsafat hukum, sistem hukum Indonesia, dan bahasa Inggris hukum. Beliau juga aktif melakukan publikasi tertulis maupun tidak tertulis berupa wawancara dan dialog terkait ilmu hukum, Pancasila, ketahanan nasional, dan geopolitik dalam bentuk seminar nasional dan internasional, jurnal ilmiah nasional dan internasional, media cetak maupun media elektronik. Halo Pak Kris, selamat sore, bersyukur sekali Pak Halo. kita bisa mendapatkan waktu Bapak sore hari ini. Ya, terima kasih Mbak Marta. Baik, kalau begitu rekan-rekan, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Iya. Mungkin sebagai warga negara Indonesia, kita di sini sudah sering mendengar mengenai istilah Pancasila yang menggambarkan prinsip-prinsip fundamental negara Indonesia. Iya. Terkait hal tersebut, Pak, boleh Bapak menceritakan mengenai bagaimana Pak sebetulnya proses terbentuknya Pancasila? Dipersilakan. Iya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara terbentuknya Pancasila, mungkin yang banyak kita baca kan sejarah lahirnya Pancasila itu 1 Juni 45 ya, waktu Bung Karno pidato di BPUPK. Dan kemudian disahkan menjadi produk hukum pada tanggal 18 Agustus 45 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi yang patut kita pahami adalah pada saat Bung Karno sebagai penggali Pancasila, beliau selalu mengatakan bahwa saya saya bukan pencipta Pancasila, tetapi saya adalah penggali Pancasila. Dan dalam saat pidato lahirnya Pancasila itu, beliau mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila itu, ya beliau sampaikan, itu bisa juga dilihat sejak bangsa Indonesia punya nation state 2 kali, yaitu pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Jadi beliau juga pada kesempatan lain mengatakan bahwa nilai Pancasila saya gali ya dari layer-layer sejarah bangsa Indonesia. Jadi ada ini Mbak, kalau dikatakan mulainya kapan, itu adalah suatu kristalisasi dari suatu budaya bangsa. Nah, banyak ahli Indonesia ataupun luar negeri mengatakan nggak mungkin ada kristalisasi budaya bangsa Indonesia. Kan bangsa Indonesia baru ada tahun 45 atau mungkin baru ada lahir tahun 28 waktu Sumpah Pemuda. Nah, itu yang sebenarnya berarti kita jatuh pada narasi kolonial yang mengatakan bahwa sebelum ada Belanda adanya cuma ada suku-suku. Padahal tahun 65 Bung Karno sendiri sudah menyampaikan bahwa kalau mau tahu sejarah bangsa, itu galilah tentang sejarah orang-orang yang dulu mengarungi Samudra Hindia dan Pasifik. Dan oleh seorang ahli ya di Lemhanas waktu tahun 70 disebutkan sebagai orang-orang Tagaroa atau bangsa laut yang akar budayanya. Jadi tidak hanya secara genetika tapi lebih kepada genetika budaya karena kemudian bercampur dengan budaya dan ada perkawinan campuran dan sebagainya. Tapi akarnya itu kokoh. Ya. Jadi lama sekali Mbak itu. Baik Pak, jadi artinya di sini Pancasila sebetulnya itu merupakan tadi Bapak sudah sampaikan juga kristalisasi dari budaya bangsa Indonesia di mana jauh sebelum pembukaan Undang-Undang Dasar itu sudah tercermin Pak nilai-nilai Pancasila dalam diri masyarakat Indonesia. Seperti itu mungkin ya Pak ya? Iya, dan saya buktikan di disertasi saya tahun 2022 waktu itu, dan saya didapat cum laude dari Universitas Indonesia
memang demikian dari naskah-naskah maupun peninggalan nilai-nilainya itu terbukti dan memang tidak seperti narasi kolonial yang mengatakan kalau nggak ada Hindia Belanda Indonesia hanya suku-suku. Ada satu pertalian ikatan budaya yang besar yang terlalu pendek kalau dalam diskusi kali ini saya buka, Ya, tapi sedemikian sebenarnya. Jadi sama baik. seperti budaya Tiongkok yang tua ya, budaya di mana namanya di Timur Tengah gitu. Kita budayanya juga sangat tua. Hmm, oke. Baik, Pak Kris. Kalau begitu Pak, ini ada komentar nih Pak nih dari Adin 0701. Ya, Boleh dikasih referensi buku Pak? boleh. Jadi bahan tambahan nih. Nanti kalau Ya, begitu kita bantu kontak ke Pak Kris untuk ya, dibantu dikirimkan ke Bapak Adin gitu ya Pak Kris ya. ya, ya, boleh, boleh. Ada di disertasi saya bisa nanti dibaca Pak. Itu udah jadi punya publik kok. Ya, Oke, baik Pak. Jadi kristalisasi dari budaya bangsa Indonesia ya Pak ya, Pancasila ini. Dan tadi Bapak katakan juga bahwa Bung Karno, Insinyur Soekarno sebagai pemikir gitu ya Pak ya dari konsep Pancasila ini yang sebetulnya sudah ada dari zaman kerajaan begitu ya Pak. jauh sebelum kerajaan Jauh justru. sebelum kerajaan. Iya, Baik, ya, luar biasa. Oke, Pak Kris. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. iya, Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. iya. Nah, Pak, apa sih Pak makna dari pasal tersebut atau amanat apa Pak yang sebetulnya ingin disampaikan? Ya, jadi memang dalam beberapa ahli hukum ini ada perdebatan juga ya. Kan Pancasila itu sebagai sumber hukum harusnya lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar ya. Apalagi kan diletakkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Tetapi kok yang mengatakan sumber dari sumber segala hukum itu adalah Undang-Undang. Berarti kan di bawah ya. Ya. Tapi saya tidak akan masuk ke dalam jebakan perdebatan mengenai susunan tadi itu. Karena sebenarnya tadi yang Mbak sampaikan itu dalam bentuk undang-undang hanyalah penegasan saja gitu. Dia memang sudah menjadi seperti guidance begitu. Tapi yang menarik yang ingin saya buka di sini adalah banyak cendekiawan baik di dalam maupun luar negeri yang tidak paham tentang Pancasila itu sendiri dan bagaimana dampaknya terhadap bangsa Indonesia. Saya garis bawahi, karena waktu pendek saya kasih aja contoh. Ada sebuah karya yang ditulis oleh Profesor Simon Budd dan Tim Lindsay di Australia dengan judulnya Indonesian Law. Di dalam buku itu dia mengatakan bahwa Pancasila sebagai suatu dasar dalam hukum bernegara itu tidak cocok ya karena penuh dengan kontradiksi dan sebagainya. Jadi di situ dia bukan sedikit tapi sangat dalam tanda bahasa saya itu sangat merendahkan arti Pancasila. Tetapi kita kalau berbicara tentang hukum itu tidak bisa berteori, Mbak Amarta. Kita harus berbicara dengan fakta. Sebagai contoh, Indonesia ini berdiri dalam kemelut Perang Dunia Kedua saat selesai dan Perang Kolonial yang panjang. Nah, dari situ kita dapat melihat bahwa Indonesia bisa survive begitu ya dalam hampir 80 tahun, Mbak. Dan 80 tahun itu survive bukan dengan perjalanan yang mulus, tetapi suatu perjalanan yang begitu bergejolak. Ya. Kita bandingkan ya dengan negara Afghanistan ya, yang pada tahun 2021 pemerintahnya sudah berjalan 20 tahun, bisa tumbang gitu ya, bisa tumbang padahal disupport oleh asing karena tidak kuat begitu filosofinya. Nah, dari situ saya dapat berkesimpulan bahwa orang-orang yang mengatakan Pancasila tidak cocok, mereka tidak melihat secara empiris begitu. Dan sebagai contoh, India dan Pakistan itu dulu satu negara tetapi pecah karena masalah agama. Indonesia hampir mengalami tahun 45. Tetapi Indonesia berhasil melalui itu karena kita memiliki Pancasila yang oleh kita semua paham adalah memiliki nilai-nilai untuk persatuan. Saya kira itu, Mbak. Baik Pak, jadi justru kalau boleh saya
simpulkan sedikit gitu ya Pak, Indonesia bisa survive gitu Pak, karena dasarnya filosofinya itu memang kuat, yang artinya Pancasila itu sendiri gitu yang mempersatukan dan membuat Indonesia bisa tetap bertahan kuat hingga sampai saat ini. Mungkin begitu Pak Kris? Iya, betul sekali, dan itu memang harus ada pijakannya ya, dan memang terbukti bisa membuat kita, dan tidak hanya di dalam negeri ya, kita bisa mendamaikan juga dengan sekitar. Tapi mungkin nanti kita lanjutkan kalau selanjutnya. Siap Pak. Baik Pak Kris, kita bacakan pertanyaan dari Pak Aji ya Pak ya. Ya, Saya bantu bacakan Pak di sini. Saya pernah membaca bahwa sebelum proklamasi di Indonesia ada yang disebut dengan self-standing gesture yang konon merupakan semacam state. Dan dengan proklamasi, self-standing gesture tadi melakukan aksesi terhadap Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta. Menurut pandangan Bapak, bagaimana dengan teori tersebut? ya, saya hanya akan menyampaikan begini, Pak. Siapa tadi namanya, Mbak? Pak Aji, Pak Aji. Pak Kris. Memang pada waktu Indonesia akan berdiri, ya, Belanda itu tahun 42. Jadi waktu Indonesia, Jepang masuk ke Indonesia, dan sudah 2 tahun Belanda diduduki oleh Jerman, itu pertama kalinya Ratu Belanda menyebut nama Indonesia, yang padahal selama ini menurut mereka sangat haram disebutkan. Dan pada saat itu dia mengatakan, ayo orang Indonesia berjuang untuk kemerdekaan kalian dalam persaudaraan kita. Nah, itu kita tahu bahwa itu adalah ungkapan yang penuh dengan kebohongan ya, tipu daya aja gitu ya. Nah, jadi waktu kita akhirnya memproklamasikan dengan memanfaatkan Jepang begitu ya, itu mereka berusaha menggunakan pendekatan-pendekatan yang memecah belah, tetapi kemudian gagal karena ada kekuatan ya, kekuatan untuk hidup bersama. Makanya Profesor Supomo sendiri menyampaikan bahwa undang-undang itu tidak mungkin sempurna, tetapi yang penting adalah semangatnya. Apakah kita mau bersatu, saling berpecah atau tidak. Jadi itu yang jadi hukum itu juga kembali ke manusianya sebenarnya, Mbak. Bukan cuma membangun apa jalinan pasal-pasal, tapi manusianya. Manusia. Itu yang disampaikan oleh Prof. Supomo. Nah, jadi saya ingin menggarisbawahi juga ada tuduhan, bahkan itu ditulis di Leiden, yang mengatakan bahwa Indonesia itu hanyalah kaki tangan Jepang. Ya, ini menarik karena kita melalui BPUPK itu buatan Jepang. Nah, kalau kita melihat kaki tangan, kita tahu bahwa sebelum kita proklamasi Jepang sudah menyerah dan dia ikut menghentikan kita mau proklamasi. Tetapi kita bisa proklamasi dan mempertahankan itu. Ya kembali lagi kayak di Afghanistan yang dibentuk oleh Barat, ya kan? Katanya itu adalah demokrasi dan sebagainya. Ternyata Amerikanya belum pulang, mereka sudah ambruk duluan. Jadi ada semangat kita untuk bersatu. Nah, saya kira kembali ke situ ya pada masa reformasi itu, pada masa revolusi itu, bahwa apapun itu ya ada satu semangat yang mengatakan bahwa kita nggak mau loh diatur-atur gitu. Jadi saya saran untuk memahami itu baca tulisan yang terbaru dari sejarawan Belgia namanya David Rayberg, itu menarik juga. Ada proses yang saya kira itu buku terbaru yang bisa jadi referensi untuk kita. Baik Pak Kris, terima kasih untuk penjelasannya Pak. Kemudian pertanyaan satu lagi nih Pak dari Bapak Vito Nathanael. Izin Pak Kris, menurut Bapak, bagaimana keterkaitan Pancasila dalam mendorong serta menyambut Indonesia 2045? Terima kasih Pak. Iya, Silakan Pak Kris. terima kasih. Jadi menarik, ini Mas Vito ya, ini saya sepertinya kenal nih Mas Vito Nathanael. Jadi Pancasila itu memang tidak hanya bisa dibicarakan ke belakang, tetapi juga ke depan. Karena ini nilai-nilai yang hidup bersama kita. Saya beri contoh ya, di Tiongkok itu ada tulisan bagus, mungkin saya sarankan membaca tulisannya Ray Dalio sama Peter Turchin tentang Tiongkok. Tidak khusus dia nulis tentang Tiongkok, tetapi tentang power masa sekarang.
Dia mengatakan bahwa ada suatu kultur ya di dalam suatu kekuasaan yang mengatur negara itu, yang akhirnya negara itu hanya gonta-ganti baju aja dalam sejarah. Nah, ini juga harus kita sadar kita punya itu. Nah, jadi Pancasila itu bukan sesuatu yang usang, tetapi itu adalah sesuatu yang embedded dengan kita. Oleh sebab itu, saya kira yang paling penting, saya sangat yakin dan 100% berkeyakinan, mau generasi Z, begitu, mau generasi baby boomer, mereka akan memiliki cara sendiri untuk memahami Pancasila. Nah, ini kan nanti generasi Z nih akan menyambut 2045. Saya bergaul dengan mahasiswa-mahasiswa setiap hari. Mereka justru banyak memberikan saya inspirasi dan kekuatan. Jadi saya sangat percaya. Dan redefinisi Pancasila itu tugas mereka, tugas sejarah. Dan satu lagi Mbak, saya di UI itu menjadi bagian pusat kajian hukum Pancasila FHUI. Dan itu yang menjadi driving force-nya adalah generasi-generasi Z. Wah, Kami hanya ya. menjadi apa ya? Menjadi Tutwuri Handayani aja. Itu. Luar Jadi saya kira biasa. saya nggak terlalu khawatir lah tentang generasi ke depan. Sudah ada awareness-nya ya Pak ya dari Gen Z ini untuk mempelajari mengenai Pancasila itu sendiri. Bukan hanya awareness Mbak, tetapi suatu keaktifan yang mereka meredefinisi sesuai dengan kebutuhan zamannya. Yang mungkin generasi saya sendiri juga udah beda ini, gitu. Iya. Gitu. Baik Pak Kris. Kalau begitu kita lanjut lagi Pak ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Nah, dalam ranah internasional nih Pak, Indonesia terkait juga dengan berbagai perjanjian internasional, yang artinya terdapat keterlibatan asing dalam pembentukan kebijakan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, Pak, sejauh mana peran dari nilai-nilai Pancasila untuk dapat tetap mempertahankan kepentingan nasional dari Indonesia? Ya, Mbak. Terima kasih, Mbak, atas pertanyaannya. Memang tahun 2022 di Pusat Kajian Hukum Pancasila, saya dengan Bapak Dr. Sofyan Pulungan, kami sama-sama pendiri pusat kajian tersebut, membuat survei nasional, Mbak. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dengan sampel tapi, jadi mungkin sekitar 1.000 lah sampelnya, begitu. Dan kami memberi pertanyaan, bagaimana respon masyarakat apabila sistem hukum kita dipengaruhi oleh intervensi asing. 90% lebih menolak. Jadi lebih melihat bahwa yang namanya kepentingan nasional harus nomor satu. Tapi ini uniknya Mbak, karena posisi kita ini kan posisi strategis dunia. Rusia itu Mbak besar sekali, tapi dia bukan tempat orang berlalu lalang. Tempatnya dingin kan, itu besar. Kalau Indonesia itu tidak sebesar Rusia, tapi tempat titik orang berlalu lalang. Nah, saya akan memberi contoh. Kita di sini ada Mas Aristio nih, ahli hukum laut, tapi mungkin next time bisa diundang, bisa bicara lebih masuk detail ya. Tapi saya hanya akan bicara secara filosofis saja. Tahun 57, Indonesia membuat deklarasi Juanda yang tidak diakui oleh negara lain, terutama negara maritim barat lah. Karena deklarasi itu mau menyatukan laut yang selama ini dianggap laut internasional menjadi laut teritorial kita. Menarik, ada tulisannya namanya Profesor John Butcher kalau nggak salah. Dia menulis bahwa Indonesia sebagai negara yang relatif miskin, dia bisa meyakinkan dunia melalui UNCLOS gitu ya tahun 1982, di mana negara UN itu mengakui bahwa laut yang selama ini internasional itu menjadi bagian dari laut teritorial kita. Mbak Amarta coba bayangkan Mbak ya, wilayah kita waktu itu laut kecil apa pinggir itu sekitar, saya bisa salah ya dalam angka ini, kadang-kadang kita gampang kepleset. Tapi yang saya baca, wilayah kita itu hanya sekitar 1,9 juta kilometer. Karena kita bisa negosiasi sampai ada ZEE, wilayah kita bisa menjadi 7,9 juta kilometer. 4 kali lipat naik. Dan itu tanpa sebutir peluru pun. Ya, tapi lewat pendekatan musyawarah mufakat. Jadi pengaruh kita terhadap internasional itu besar. Tadi saya baru membahas tentang namanya power profit sharing, ya, jadi PSG. Jadi minyak itu ada namanya bagi hasil itu dari nilai-nilai kita. Nah, kita bisa mempengaruhi dunia ya, dalam itu.
kembali ke yang tadi hukum laut itu, saya sebagai perbandingan, saya tetap menghormati apapun negara asing lakukan. Saya tidak mau mengecam siapapun. Tapi kalau Mbak tahu, konflik di Ukraina, Mbak, ya, yang sekarang terjadi. Rusia selama 2 tahun perang, itu sudah kurang lebih kehilangan 300.000 tentara, baik wafat, gitu ya, meninggal, ataupun mengalami cacat yang total, tidak bisa lagi berperang. Ya. Tetapi mereka hanya menguasai 18% daripada Ukraina. Dan itu alasannya ada security. Nah, Indonesia tahun 82 itu, di saat yang bersamaan, Presiden saat itu mencanangkan asas tunggal Pancasila, kita bisa melalui suatu diplomasi yang menyelamatkan security kita, bahkan melambah wilayah kita hampir 4 kali lipat, tanpa sebutir peluru pun. Nah, itulah kenapa sebenarnya Pancasila itu kan intinya apa? Mencari harmoni. Iya. Omong-omong gitu, Betul. semua orang kita ayomi gitu. Makanya kemudian ada alki atau alkibai. Jadi orang asing tetap bisa lewat tanpa mengganggu secara strategis keamanan kita. Nah, saya kira itu kelebihan-kelebihan yang perlu kita explore untuk masa depan. Begitu. Baik, Pak. Mungkin singkat saja, Pak, berarti dari nilai-nilai Pancasila ini yang dapat ditarik untuk tetap mempertahankan kepentingan nasional itu melalui diplomasi, musyawarah, yang bisa tetap kita lakukan dengan pihak asing untuk tadi kembali lagi mengedepankan kepentingan nasional dari bangsa Indonesia itu sendiri, ya Pak? Ya, betul sekali. Dan jangan lupa Pancasila itu nilai-nilai yang berketuhanan. Gitu. Ya. Nah, itu yang kadang-kadang kita tidak bisa terima dengan sistem sekuler. Ya, jadi kita tetap berketuhanan, tetapi Betul. dengan tetap saling menghormati keyakinan masing-masing. Saya kira itu, Mbak. Siap, Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Pak Kris. Ya. Dalam hal filosofi bernegara nih Pak, tentunya terdapat perbedaan antara nilai yang dianut oleh budaya Indonesia dengan budaya Barat. Menurut pandangan Bapak, di mana Pak letak perbedaan yang paling signifikan? Ya, jadi gini Mbak, ini menarik ya, dari yang pernah ditemukan oleh peneliti dari Cornell, namanya Profesor Benedict Anderson. Dan temuan itu bisa saya buktikan gitu ya dalam penelitian yang saya lakukan dalam disertasi. Yaitu yang pertama, yang namanya yang namanya Indonesia itu melihat sumber kekuasaan itu adalah tunggal. Sumber kekuasaan. Jadi dalam filosofi cara pandang Nusantara, the source of power is one. Gitu. Nah, dalam cara pandang Western filosofi, ya, the source of power is heterogeneous. Makanya saat mereka membuat negara itu, mengatur negara, mereka mengenal apa yang disebut dengan separation of power. Separation of power. Separation of power. Nah, sedangkan di Indonesia dulu waktu Pak Prof. Supomo menyusun UUD 45, dia mengatakan jangan ada separation of power, tetapi distribution of power. Nah, itu nanti diskusi akan lebih panjang, Pak. Kenapa beda separation sama distribution. Tapi itu secara filosofis yang saya kira ya dengan 25 tahun reformasi ini, ya seperempat abad sudah lebih ya tahun lalu ya, itu kita perlu ini kan pas bulan reformasi ini, perlu kita memikirkan ulang bagaimana kehidupan kita bernegara ke depan agar sesuai dengan diri kita. Demikian. Sesuai dengan sejatinya bangsa Indonesia gitu ya Pak ya? Ya, betul sekali. Baik, Pak Kris, tidak terasa nih Pak, sudah hampir pukul 5.30. Mungkin sebelum kita akhiri dialog sore ini, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Bapak? Ya, saya kira terima kasih kepada EYR ya, Center for Legal Studies ya, atas kepercayaannya sudah mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Karena memang kajian-kajian seperti ini butuh kita gali lagi. Kenapa? Karena saya lihat banyak sekali literatur-literatur yang belum menggali
sangat dalam tentang Pancasila. Jadi perdebatannya itu sangat di tataran yang sangat di permukaan saja. Itu. Nah, harapan saya dengan saya memberikan ini bisa ignite ya pembahasan-pembahasan yang lebih mendalam. Untuk apa? Supaya kita bisa membangun suatu tatanan negara yang kuat, seperti yang tadi Saudara Vito sampaikan, sebagai pijakan ke depan, sebagai Indonesia negara yang betul-betul kokoh berdiri di wilayah strategis dunia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Amarta. Terima kasih semuanya yang hadir juga. Terima kasih banyak Pak Kris. Mungkin sedikit saja Pak highlight dari saya. Jadi Pancasila sebagai filosofi dari negara Indonesia ini Pak merupakan kristalisasi dari budaya bangsa Indonesia yang sudah sangat lama menjadi satu gitu ya Pak dengan kehidupan masyarakat kita. Dan untuk itu filosofi yang sangat kuat ini, nilai-nilai kesatuan yang ada dalam Pancasila ini sangat baik untuk dikaji secara mendalam supaya bisa menjadi dasar kita dalam hidup bernegara di Indonesia. Mungkin itu dari saya, Pak Kris. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya, ilmunya, pembelajarannya sore hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi Pak di lain kesempatan. Terima kasih, salam untuk semua yang hadir. Semoga kita bisa bikin diskusi lagi di lain kesempatan. Baik, siap Pak. Kalau begitu, rekan-rekan sekalian, sekian sesi 15 minutes Law Literacy pada sore hari ini. Semoga cukup untuk membuat rekan-rekan sekalian melek hukum. Apabila masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bapak Kris, sampaikan saja melalui email atau DM Instagram kami untuk kami teruskan ke beliau. Akhir kata, selamat sore dan sampai jumpa di program kami selanjutnya.